Hai guys, gue Vandam and welcome back to Mulut Netizen. Mereka maha benar. Kayaknya gak gitu deh. Kita ulang lagi ya. Mereka maha benar. Hai guysku semuanya yang ganteng, yang cantik, yang pasti selalu fenomenal. Apa kabar kalian semua kali ini sehat? Semoga sehat selalu dan bisa memberikan warna-warni pelangi indah di dalam kehidupan kalian semua. Dan sudah lama banget aku nggak nyapa kalian. Udah ada sekitar 2 bulan aku nggak buat konten video, aku nggak buat konten YouTube juga karena mungkin stuck di situ aja guys. Aku nggak tahu apa yang harus aku perbuat, tapi doain aja semoga aku makin hari makin bisa mendapatkan ilham dari Yang Maha Kuasa untuk membuat salah satu konten terbaik untuk kalian semua pastinya. Dan sekarang karena banyak banget yang DM aku, Kak, katanya Veteran Peto lagi ada satu yang harus diperbincangkan. Dan sekarang kita akan mereaction ini dari The Onsu Podcast, yang dia baru aja mengundang orang tua dari Veteran Peto Putra Onsu. Dan kira-kira pembahasannya seperti apa dan apa aja yang dibahas, kita akan teliti lagi, kita akan telaah lagi kira-kira videonya seperti apa dan harus kita reaction aja. Dan katanya mamanya sempat nangis dan sempat ada beberapa bukti yang diperlihatkan dari Ruben Onsu ke mamanya Veteran Peto Putra Onsu. Dan kira-kira bukti apa dan kronologinya seperti apa, kita akan bahas sekarang juga di Mulut Netizen. Are you ready? Are you ready for it? And let's go! The Answer Podcast. Kita akan nonton bareng-bareng. Let's go! Oke, The Onsu Family. Yes. Top Podcast. The Onsu Mama Podcast. Vivi, terima kasih udah datang ke sini. Wow, orang tua kandungnya dari Veteran Peto, mamanya. Ke sini untuk banyak yang mau kita bahas sama Mama Vivi sebenarnya. Karena terakhir ketemu kita itu pada saat Onyo enggak deh. Udah di Jakarta ya. Iya. Habis proses sidang ya. Iya, setahun lalu ya. Oke. Cuman memang karena setahun ini banyak sekali yang membuat hubungan komunikasi menjadi tidak baik. Oh, komunikasi antara keluarganya Ruben sama keluarganya Veteran Peto. Oke, I see that. Kenapa ini saya yang maju, bukan istri saya dulu? Karena komunikasi hanya lewat saya. Yes. Dan ke mama itu memang tidak terlalu banyak komunikasinya. Ya. Karena banyak satu dan yang lain hal akan saya bahas. Kenapa komunikasi itu hanya ke bapak. Oke. Karena Kita orang akan akan bilang akan menjadi tidak balance ya, jadi tidak balance. Tapi di sini saya tekankan perpisahan dari orang tuanya tidak menjadi urusan kami. That's good point, ya. Perpisahan orang tuanya dari Veteran Peto Putra Onsu itu bukan urusan dari Ruben Onsu keluarga. Oke. Itu adalah salah satu artis yang sangat bagus banget, nggak ngurusin orang. Setelah itu juga urusan-urusan dia sendiri yang dia urusin. Setelah itu juga nggak mau ikut campur dengan apapun yang ada di sosial media selagi tidak menyinggung dia dan keluarga dia. Aduh, udah kaya, cakep, beati lagi lo ayah. Gimana sih? Angkat gue dong jadi anak, boleh kali? Canda. Mama sudah bahagia dengan hidup baru, bapak juga sudah bahagia dengan hidup baru. Oke. Tapi bagaimana untuk kontrak kerja Onyo selama di Jakarta itu sudah ditandatangani oleh bapak pada saat di Jakarta. Ya, kan sebelumnya mama tahu ya ceritanya ya, bagaimana ada sesuatu yang saya masih tahan, nggak perlu saya cerita sebenarnya karena ini keluarga. Masih menghargai ya Ruben ya, benar-benar masih menghargai privasi, ataupun mungkin ada satu cerita yang secret banget yang tidak perlu diceritakan di umum. Merasa dibedakan oleh kamu. Jadi mungkin karena dari komunikasi, Iya. mungkin ada satu dan lain hal yang bikin kita kurang berkomunikasi dengan baik. Oke. Saya merasa berada di pihak yang tidak pernah diperhatikan. Oh, Saya merasa senang. mamanya Veteran merasa berada di pihak yang tidak pernah diperhatikan. Oke. That's the point ya, poin Enak pertama. kalau kita ngobrol begini, saya bilang sama tim juga, ibaratnya ngobrolan ini harus dijalani secepatnya. Terrealisasikan. Oh, ayah. Tidur juga udah kurang banget gitu, tapi
namanya keluarga pasti kita belain. Oke. Oke. Untuk keluarga is the number one, Saya guys. jawab ya, Ma. Jawaban dari Mama. Sebenarnya tidak ada yang membedakan. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya anak kita ini punya rasa trauma. Oh, Mama dan Papa. Bertrand berarti Ini adalah emosi. trauma. Tidak hanya mama dan papanya Bertrand saja yang berpisah di dunia ini ya, banyak. Tapi impact ke anak yang menerimanya itu berbeda-beda. Oh my god. Saudara kandung juga pasti beda-beda menerimanya. Mungkin Catherine bisa lebih menerima dewasa. Yes. Kita tahu Catherine Lebih legowo. wise ya, lebih Oke. dewasa, lebih ya udah yang terbaik buat mama dan papa gitu kan, orangnya lebih wise. Tapi kalau Onyo ini, saya menemukan anak ini yang dia butuhkan adalah kamu udah makan nak, kamu udah ini nak, sensitif. Oh, Jiwanya sensitif. istilahnya tuh kasih sayang yang lebih dari sosok orang tua yang kepengen banget Onyo dapet ya. Dengan papa dan mamanya maksudnya. Oke. Dengan papa dan mamanya, saya menjadi pendengar yang baik. Kalau mama tanya ke saya nyaman nggak? Saya nggak nyaman. Karena bukan urusan saya. Tapi ketika saya konsultasi ke psikolog dan lain, saya harus cari tahu dulu. Sampai ke psikolog loh dia loh. Gitu Mam. Jadi ada yang salah apa dari anak ini? Sehingga kedepannya saya mendidik anak ini tidak melakukan hal yang sama, ya. Jadi salah satu contoh ya mungkin anak ini tidak bisa dibentak dan keras. Oh, Ceritakan semua nama-nama sensitif orang yang ya hatinya Onyo. Dia ada Sensitif sekali. Jadi saya tulis di memo. Jadi sehingga kalau dia lagi ngomongin ini langsung saya tulis. Itu sampai berbekas loh. Serius loh. Langsung saya kaitkan lagi. Sampai Karena berbekas loh. keluarga Apapun yang besar sudah sekali. dialami oleh Bertrand Pitu tuh sampai benar-benar Ada diingat banget sama dia, bapak guys. Ini, bapak ini, ada oma ini. Jadi banyak cerita di kita. Jadi maksudnya saya pun masih nggak paham. Aduh. Ada yang tentang ini, ada makam di sini. Itu makam siapa lagi? Jadi saya Oh nggak my tahu. God. Tapi saya rasa yang tidak menjadi urusan saya nggak perlu tahu ya. Jadi Ih, yang saya hanya Bertrand tuh ingatannya keren ya, guys. mamanya. Beda sama gue yang udah tua. Komunikasi antara papa dan mamanya menurut saya bukan urusan saya sebenarnya. Yes, benar. Urusan papanya dan mamanya. Nah, apa yang terjadi papanya dan mamanya sebenarnya saya balikin lagi. Kalian ini komunikasinya bagus gak sih berdua? Gitu kan? Ya Maya, komunikasinya bagus gak sih berdua? Dan saya nggak perlu menjadi Ma kenapa berantem? Nggak perlu karena mama sudah punya suami. Yes. Nggak perlu gitu, nggak perlu. Tapi saya itu menjaga supaya anak saya tidak terusik. Loh, anak saya ini anak kandung kalian. Bener. Saya terusik. Ini keren sih. Bukan Ini sosok ayah yang keren sih. jauh kan bukan. Tapi itu traumanya Bertrand itu berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Dia bisa menjadi tipe pembenci, pemarah atau apa. Tapi tugas saya dan istri saya menjadikan anak Oh, saya tidak boleh. traumanya dibenci. Bertrand itu bisa sampai berefek. Dia jadi pembenci, pemarah. Aduh. Tapi bagaimana dia membenci saya ketika saya ngomong begitu, dia benci sama. Serius dia bener pernah benci sama Ruben. Kalau kamu tidak pernah nurut apa kata ayah, kamu pulang. Oh my god. Saya tidak mau punya anak yang durhaka dengan orang tua. Oh my god. Lu bisa bayangin sosok Bertrand Putra Onsu mungkin di depan kita tuh selalu dimanja dengan ayah Ruben. Kalian bisa lihat di video-videonya disayang. Dan juga benar-benar tidak dibedakan perilakunya dengan adik-adiknya yang lain. Tapi di belakang kita ayah Ruben tuh sangat amat tegas. Kalau ketika Bertrand Putra Onsu juga tidak benar-benar mematuhi, tidak benar-benar mengikuti seluruh perintah dari ayah Ruben. Balik guys, balik. Lanjut. Ayah nggak mengerti Onyo, ayah nggak mengerti. Iya, saya mengerti. Saya mengerti semua cerita. Dari mana saya bisa mengerti? Oke, ini saya tampilkan. Oke, Tapi, ada ditampilkan. secara penayangan. Ya, di-mute, jangan di-mute dong ya. Obrolan Privasi mungkin ya. ini saya rekam tanpa sepengetahuan dia. Privasi guys. Awal-awal dia datang. Di-mute, nggak apa-apa lah ya, privasi guys. Iya, privasi Bertrand dan keluarganya benar guys. Oh, itu masih lucu-lucu banget mukanya. Oh my god, itu masih lucu banget mukanya. Masih belum terkena skincare dan perawatan-perawatan manja. Ini panjang di sini sampai saya punya semuanya. Saya punya.
Tuh lihat noh. Bener-bener masih cute banget Bertrand. Ceritakan tentang hal itu. Apa saya share? Enggak. Tapi ini saya gunakan, saya kirim lagi ke psikolog pribadinya Bertrand. Saya tanya, ada yang salah dari anak ini? Dia punya traumatik tentang kebutuhan mama dan papanya. Tapi kan dia nggak mengerti. Kalau mamanya berpisah berarti ada yang nggak nyaman. Iya kan? Yang saya rasa mama juga masih nahan. Iya kan? Kenapa buat mama pisah? Oke. Itu bukan koridor kami sebagai orang luar ikut campur. Benar. Benar, keren. Di sini, ketika mama menangislah. Ketika mama bisa bercerita, saya tidak bisa menghalangi. Tapi kita ini saudara. Ya. Membenahkan Bertrand dengan traumanya dia. Kalau mama butuh videonya saya kirim. Tapi itu larangan dari psikolog. Itu tidak membuat hubungan kalian jadi baik. Yes. Mama pun jadi trauma dan merasa dirinya bersalah. Tapi apa? Ada yang saya Oh salahkan? my god. Tidak ada yang saya salahkan, Mama. Dari nonton video ini, tolong di mute yang tadi Bertrand ngomong. Iya ya. Di gambarnya aja. Di mute. Apa Iya yang ya. mau bicara? Nggak dengar Karena videonya Mama apa. tidak bisa membesarkan anak dengan ada trauma. Takut juga sih Wak kalau misalkan ngebesarkan anak dengan ada trauma. Takutnya dia bisa berbuat sebrutal mungkin. Dan ketika traumanya itu benar-benar ada dalam diri dia, itu benar-benar kayak takutnya itu bisa membuat kedewasaan dia tuh makin menjadi-jadi. Tapi perpisahan saya dan bapak ini sebenarnya tidak perlu untuk anak-anak ketahui. Yes. Karena ini hanya urusan saya dan sama bapak. Benar. Saya juga berpisah dan bapaknya karena seperti yang Pak Ruben bilang tadi bahwa ada sesuatu hal yang sudah tidak nyaman yang membuat kami berpisah. Bagaimana rumah tangga kami bina di depan mata anak-anak seperti apa saya dan bapaknya, itu yang mendasari saya kenapa harus seperti itu. Banyak hal sebenarnya yang terjadi antara saya dan dia. Jadi saya juga tidak sampai berpikir ke arah itu bahwa Bertrand itu merekam semua itu seperti itu ya. Karena kalau dengan Catherine kayaknya welcome, dia seperti anak yang tegar ya, mungkin karena di hadapan saya dia seperti itu. Tapi sebenarnya Bapak bilang tadi anak-anak saya ini kan berbeda. Catherine beda, dia Iya benar ya, Catherine beda, Bertrand beda. karena Bertrand tinggal sama oma, sehingga ada hal-hal yang dia pernah tahu tentang saya sama bapaknya. Oke, ini saya harus ada yang dia save dalam visualnya dia. Padahal dia tidak bisa mengartikan itu apa sebenarnya. Oh my god. Mungkin saya bukan membela Serius. mama. Mungkin mama ya memang sudah tidak dikerjakan dan memang ada komunikasi, harus ada ngobrol. Tapi arti mengartikan anak mengenai kita begini aja, orang bisa salah arti. Terkesan Yes. kita ngeremehin. Kita gini terkesan nantangin. Ya benar. Jadi Kadang kita begini aja, itu disangka yang saya ngondek. tidak bisa Canda ngondek. salah atau mama salah. Saya yang bilang ada yang salah dari kalian mendidik Bertrand di awal. Itu saja Oh. kesimpulannya. Dia bercerita tentang di mata dia ada yang bawa parang. Apa? Oh my god. Di depan Bertrand ada yang bawa parang, mau ngapain? Serem deh ceritanya. Kalau soal itu saya tidak pernah tahu. Traumanya dia dengan benda tajam. Trauma banget berarti Bertrand dong. Saya punya itu semua. Saya ngobrol sama dia, saya taruh handphone begini. Dengan tujuan saya kirim ke psikolognya. Jadi psikolog sebelum kita datang ke dia mau tahu dulu apa kendalanya. Apa traumanya apa anak ini. Dan saya juga tidak mau membesarkan anak saya. Anak ini pernah punya luka, terus Yes. saya paksakan dengan budaya saya, nggak bisa. Benar, diobati dulu lukanya. Saya tidak pernah meminta netizen atau siapapun yang menyaksikan kalian suka dengan cara saya, enggak. Yes. Tapi kalau kalian ikut dengan saya, ini gayanya. Ya benar. Tapi kalau kalian setia dengan saya jauh lebih setia dengan apa yang kalian lakukan. Aku setia kok ya. Saya juga punya hati, punya perasaan.
di sini berjuang untuk kalian. Oh my god. Iya, Mak. Jadi banyak video-video yang Sedih saya tahu ngeliatnya. Mohon maaf untuk Doan Podcast saya tidak bisa keluarkan. Iya ya. eh, Nggak apa-apa ya. Yang penting udah begini aja deh, seneng kita nih. Sifatnya Privasi. pribadi sekali. Yes. Tapi saya hanya bisa I know ya. Karena awal kenapa saya akhirnya menemukan anak ini punya trauma, anak ini punya luka dalam sekali. Yes. Ya. Saya tanya, kamu rindu dengan mama? Mama tanya ke saya, kenapa tidak ada komunikasi dengan dia? Anak mama yang tidak. Terakhir mama bilang mau telepon Bertrand, kangen ya, ini ada. Tapi telepon itu nggak mama yang ngomong, tetangga, saudara, ini. Walah. Jawabannya dia ke saya, mama tahu saya dimusuhin Bertrand. Jadi ketika mamanya telepon ngomongnya kangen, ternyata sanak saudara tetangga yang ngomong sama Bertrand. Saya adalah orang yang paling disalahkan. Saya harus menjadi orang yang netral sebenarnya, gak boleh berpihak. Tapi kalau ibu dan bapak tanya, siapa yang saya selamatkan? Bertrandnya dulu. Urusan bapak ibunya gak ada urusan buat saya. Saya selamatkan Bertrand, saya didik anak saya supaya tidak kurang ajar dengan kalian. Saya kasih ke kalian semua. Yes, bener banget. Saya kasih ke kalian semua. Jadi gak ada urusan ke saya pribadi. Kenapa dia tidak mau? Jawabannya Bertrand, katanya mama kangen. Tapi dia teleponnya dikasih-kasih ke orang. Kayaknya enggak deh ya. Saya bilang apa? Saya bilang apa-apa. Beberapa yang ngaku keluarga, ngaku ini, ya, menghubungi ini. Ujung-ujungnya apa? Nanti saya aja tanya. Gini ya, kalau orang dulu pada saat susah, nggak ada diakuin, nggak ada dihargain, giliran sekarang udah naik, udah jadi artis terkenal, semua pada mengaku saudara. Emang kebiasaan tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Dan sekarang ini saya akan mencoba meluruskan yang apa yang pernah menjadi ganjalan. Kebiasaan tuh kalau orang-orang kayak begitu tuh. Saya juga punya hati yang sensitif. Giliran di bawah nggak dianggap saudara, nggak dianggap api-api. Giliran udah tinggi, udah naik namanya, saudara gue, sepupu gue, keponakan gue, semua diakui namanya. Tugas saya ya harus emang. selesai untuk membesarkan Bertrand ya. Yes. Oke. Ada yang mau saya tanyakan sama postingan ini? Coba yang pertama. Oke. Ini No Peeping ini dari itu Facebooknya mama ya? No Vaping. Oke, tapi untuk sekarang ini kan setahun yang lalu setahu saya. Oke. Ya. Ada Iya. postingan guys, Jadi, kita baca bareng-bareng. Oke. Ada di sini Facebook ibu menjawab ke Alia Arham. Jawabannya adalah, disitulah hebatnya seorang ibu, semua demi anak, biar saya dijual, asalkan anak bahagia. Disitulah Maksudnya hebatnya dijual seorang adalah ibu, semua menjual demi dan anak, menjadikan ibu itu. biarlah saya dijual dan segala macam. Oh, Ya. Jadi Yang main Facebook ini mama atau biarlah suami? saya dijual asalkan anak sudah- bahagia. Ini Facebook sudah dihack oleh orang. Oke. Iya. Dijual Sudah gimana lama maksudnya sekali emaknya? pakai lagi. Bingung gue. Sejak Bertrand kesini, Ya. sejak dengan banyaknya berita, sejak banyaknya netizen yang menghujat saya, kami putuskan Facebook ini untuk tidak dipakai lagi. Ya. Nah, dan postingan ini jujur baru hari ini saya lihat. Ini. Oke, ini di sini. Tapi di sini yang aneh. Ya nggak apa-apa, selama kamu dengan cara yang baik, pasti saya jawab. Karena istri sangat-sangat terpukul dengan hinaan. Kenapa tadi saya bilang? Apa suami ibu megang Facebook? Facebook kami cuma satu. Oke. Facebook Dan dua-duanya megang ya? Ibu megang, suami pegang. kami satu handphone. Oke. Jadi Facebook kami cuma satu. Oke. Setelah ini dihack, kami sudah tidak pakai. Oke. Jadi saya nggak menanyakan setelah dihack ibu, menanyakan yang ini. Jadi karena istri saya sangat-sangat terpukul dan dengan hinaan yang tidak pernah ia buat. Kamu yang tinggal di kota besar tahu, orang mau naik daun pasti halalkan segala cara. Halalkan segala cara. Saya Maksudnya? saya membaca ini tersebut. Mau naik Menghalalkan daun, segala cara. Menghalalkan segala cara. Saya tanya balik sama ibu. Bertrand Peto yang zaman dulu Yes. lebih terkenal saya atau Bertrand? Ya Ruben lah. Gimana sih? Bertrand Peto pakai nama Onsu atau tidak sekarang ini? Kalau sekarang iya. Saya tidak hilang gitu. Tapi bahkan permintaan Bertrand
dia tidak mau pakai nama Peto. Maunya Bertrand Putra Onsu. Kami melewati perdebatan yang panjang. Berarti ketika saya tanya kenapa tidak mau ada Peto, jawaban dia, ibu tahu jawab apa? Saya tidak mau di mata mama saya berpihak ke bapak. Oh, dia masih sayang sama mamanya ya. Dia menjawab itu waktu dia usia 14 tahun. Dia ternyata masih sayang juga sama mamanya, Awalnya baru guys. saya angkat diri. Dia nggak mau bener-bener kayak berpihak sama papanya doang. Dia tidak mau menyakiti hati ibu. Onyo. Cakep. Tapi BTW dancernya Onyo salah satunya ada dancer dari Medan, tau gue kenal tuh. Dari NTT. Dia balik lagi Kau diangkat oleh orang Chinese dan orang Manado. Saya Chinese Manado. Istri saya Jambi. Tidak ada kami gunakan adat sedikit pun. Yes. Anak Jambi, ini anak Manado. Yes. Bertrand anak NTT. Ketika saya bilang Bertrand tidak hanya anak NTT, tapi Bertrand anak Indonesia. Benar. Ya, tidak ada yang mesti kita debatkan. Tapi itu yang saya bilang. Orang mau naik daun Ya. pasti dihalalkan segala cara. Yang pansos itu Bertrand. Yang pansos itu Bertrand atau Ada Ruben? di sekeliling saya. Oh my Saya God. merintis semua banyak. Orang tahu bagaimana saya mengawali karir dari zaman saya miskin. Kontrak cuma 150.000. Kos bantal 1 biji sampai tipis. Kasur tipis. Mandi cuma pakai gayung, kamar mandi umum. Saya rasakan. Iya, perjalanannya Wah, itu ya. punya ini saya kerja. Koko Ruben. Saya usaha. Dihina nggak dihina? Apa saya dendam dengan orang yang hina? Nih, artis the best, dihina, dihujat kagak ada dendamnya. Nih, harus ditiru nih, begini-begini nih. Udah pernah menyepelekan saya bantu sekarang. Keren. Gak perlu saya sebutin. Saya bantu. Begitu cara saya menampar orang itu. Keren. Gue juga gitu nanti kalau udah sukses orang yang hina gue bantu. Dia buktikan sama orang yang pernah menghina dia. Siapa pak? Siapa? Banyak. Ibu harus dekat dengan my God. hati. Dia punya trauma yang tinggi. Trauma yang besar. Saya lebih ikhlas Bertrand benci dengan saya sama istri saya. Dia harus nurut dengan bapak dan ibu. Tapi untuk saat ini saya butuh mediasi. Artis yang bener-bener Antara kita berdua memang. Jadi susah guys dibilangnya. Humble, saya bener-bener nggak gila harta. Oke. Yang kedua, Semua itu kamuflase Bertrand yang paling diandalkan saja ceritanya. itu tunggu saja ceritanya. Bertrand itu disayang oleh tim MOP. Ini mah cuma 0,1%. Tapi Bertrand disayang sama tim MOP itu ada 80 orang. Ya, Oh my ada God. 80 orang. Yang nyayangin Bertrand yaitu anaknya owner. Sayang. Kerja nggak ada jam. Di sini saya meeting buat Bertrand sampai 2:30 pagi. Oh my Ketika God, sebuah media memberitakan ini, pasti ada ujung pangkalnya. ngeri Kenapa loh. saya cari tahu ujung pangkalnya? Gak perlu. Karena saya tidak mau membuat satu lobang lagi untuk orang lain tahu. Adanya tayangan ini pasti Ya benar ada ya, benar. Dia nggak perlu ngurusin orang lain, urusin diri dia sendiri dan anak-anak serta keluarga dia, benar Ruben. dibenci. Karena banyak mama banyak ditunggangi di belakang. Saya tahu orang-orang yang tadi nggak pernah hubungin jadi hubungin, yang manas-manasin. Tapi bagaimana mama tahu kenapa saya tidak bisa menghubungi orang itu? Mereka tidak memanusiakan anak saya. Oh, I see. Ini dapat 1 poin ya. Nanti aku bahas di belakang. Dapat 1 poin. Bapaknya tahu. Dan menurut saya, Dapat 1 poin guys. mungkin kalau bapaknya tidak bercerita ke mama, tidak bercerita ke sini, mungkin karena tidak membuat mama jadi kepikiran. Oke. Ya, paham ya Maya? Jadi saya cukup menahan semuanya, sehingga saya Baik banget bilang ya Ruben media Onsu ini, tuh ya. saya tegur lewat bapak. Kita media sama media berbaik sangka lah. Oke. Jangan menggiring sebuah opini yang akhirnya di sini. Kenapa saya bilang ini bisa sesuatu yang membunuh Bertrand?
Bener banget. Ini official dari sana. Bener banget. Kata-kata tuh gampang banget membunuh karakter orang, membunuh Iya. pribadi orang. Nih kita lihat lagi. Kan ada videonya yang di atas ini, di atas komenan ini itu ada video Mama wawancara dengan Catherine. Oh, dari Werbo. Iya. Oh, Jadi makanya itu yang saya bilang, berarti kalau ada Mama dan Catherine yang ada di video itu official. yes. Tandanya official Benar. resmi dari keluarga. Bener. Apa yang Mama bicarakan? Ada berita, ada sesuatu yang Bertrand tunjukkan. Oke. Ada dari Ernawati. Dari Ernawati. Werebo ya. Semoga media Werebo juga bisa lebih wise lagi dalam memberitakan sesuatu, karena dari sebuah celotehan ini pun berdampak buat kami besar sekali. Oh, Werbo ya. Ya. Guys, head Werbo sekarang juga. Come on. Ernawati, Bertrand tidak terbuang. Dia tidak lusuh dengan muka dungu seperti itu. Kerja keras apanya? Jual ikan, cari kayu, cari makan ternak, itu bekerja biasa untuk anak laki-laki di Cancar Manggarai. Pulang pergi sekolah jalan kaki itu biasa di sini. Jadi jangan dianggap luar biasa. Kakak dan adiknya juga sama seperti Bertrand juga kerjanya. Saatnya akan kami tunjukkan saksi-saksi hidup Bertrand di masa sebelum kenal Ruben Onsu sebagai bapak asuhnya saat ini. Ini sih gue curiga. Kalau gue sih udah bisa kayak menyimpulkan sedikit sih, tapi gue nggak mau terlalu ngomong terlalu banyak ya. Takutnya salah-salah kata guys. Saya kecewa ya, Pak ya. Kecewa sekali Kecewa dengan ya, dengan berita ini. dan akhirnya bergemelut semuanya sekarang ini. Oh, ada part 2. Bagaimana Mama sebagai orang tuanya Bertrand ketika ada account anak pembunuh sedang mencari Bertrand Peto? Oke, ini masih part pertama aja udah tegang banget guys. Apalagi part kedua. Cuman aku bisa simpulkan sedikit sih. Tadi aku tangkep dari kata-katanya ayah Ruben bahwa di belakang mamanya itu sebenarnya ada seorang orang yang berusaha untuk menjelek-jelekan Bertrand Peto Putra Onsu. Mungkin ya, itu sih kata-kata aku, ada kayak something yang mungkin di pundak mamanya Bertrand Peto Putra Onsu tuh yang tadi si ayah Ruben bilang banyak sekali orang-orang yang tadinya tidak ada menjadi ada ketika Bertrand Peto Putra Onsu sedang naik-naiknya. Ini sih sempat juga kayak aku rasakan dulu banget 5 atau 4 tahun yang lalu, pada saat aku pertama kali ke Jakarta, baru banget merantau, sama sekali tidak dianggap, dan bener-bener kayak berjuang sendiri, apa-apa sendiri. Dan ketika mungkin Tuhan akhirnya berkehendak, puji Tuhannya, aku mulai merintis sedikit demi sedikit, dan dari situlah mulai dihargai. Jadi mungkin ini pesan sih untuk siapapun yang ada di sana. Kita tidak tahu nasib seseorang seperti apa. Kita tidak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depannya orang itu seperti apa. Jadi lebih baik kita hargai seseorang tersebut. Nanti ketika orang itu sudah bisa mencapai apa yang dia inginkan, dia akan kembali lagi menghargai diri kamu sendiri yang sudah menghargai diri dia. Jadi jangan pada saat ketika ada butuhnya doang, kata kasarnya ada butuhnya doang baru datang, tapi ketika sudah tidak ada butuhnya ya udah nggak usah datang gitu loh guys. Kita akan langsung aja lihat part 2-nya. Aku nggak sabar. Apa sih kelanjutannya yang diperbincangkan oleh ayah Ruben dan juga Mama Vivi? Oke, kita akan kembali lagi di part kedua. And untuk kalian semua, terima kasih udah subscribe, dan jangan lupa nyalakan notification-nya, jangan lupa share dan juga like dan juga komen pastinya. Akhir kata, saya Fanda pamit undur diri. Di part kedua nanti kita akan kembali lagi, and don't be sad because life is art. Shalom teman-teman.